wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua kembali berjumpa di Tonight Show. So, kita ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci mencuci masker tadi, cuma Mencuci masker tangan, ya. mengurangi mobilitas, mencuci apalagi 5M ya? Iya 5M sekarang, menjauhi kerumunan, Ya. menjaga jarak. Cuci tangan, memakai Terus lah masker. Iya, Iya. pakai masker. Tapi sekarang kita udah masuk ke bulan Februari nih. Iya. Februari ini dikenal sebagai bulan yang identik dengan perayaan Valentine. Atau hari kasih sayang. Benar. Biasanya ada orang yang kalau misalnya di hari Valentine itu kan ngasih hadiah untuk orang-orang yang Persiapan. disayang. Walaupun pasti rame juga di sosial media. Kemarin Valentine bukan budaya kita. Pasti banyak itu setiap tahun ada Ada, gitu tuh. ada, Ya. ada. Tapi ini kayaknya udah kayak kebiasaan dari waktu zaman sekolah ngerayain tuh Valentine. Ya, apalagi dulu sekolah gue juga ada gitu. Jadi di sekolah juga kayak guru-gurunya hari kasih sayang ya ini gitu. Oh Kok iya. nggak ada? Masa sih nggak pernah maksudnya kayak dikasih coklat gitu sama orang. Dia kan langsung begitu dari TK langsung kuliah. Ya, gue kuliah dulu baru TK. Nggak mungkin dong. Ya tapi kalau gue sangat bukan apa ya, bukan menentang atau gimana, tapi gue nggak pernah ngalamin, nggak pernah sama cewek gue juga nggak pernah, di lingkungan gue juga nggak pernah ada Sama Valentine. Vivi gitu, Nggak pernah Valentine. Valentine. Jadi cuma anniversary sama ulang tahun doang ulang ya? tahun. Tapi lo kapan? Gue tanya, Hesti kapan terakhir kali lo ngasih sesuatu buat orang yang lo sayang? Ngasih sesuatu buat orang yang gue sayang sih ya kayaknya nggak harus nunggu Valentine. Iya, deh. iya, iya. Kayak Makanya ulang gue tanya tahun. kapan terakhir? Ya ngasih pas ulang tahun kali ya. Pas ulang Kayak Edo tahun, paling. oke. Gue Lo kapan kemarin terakhir? pas ulang tahun Caca gue ngasih cincin berlian ya. Lawai. Oh kali ini Lawai enggak, juga. kali ini enggak. Karena terlalu banyak netizen yang komen ya. Akhirnya saya ada, sekali-sekali ganti ya. Di sebelah Melawai itu ada Blok M. Nah, M Square ya. membahas soal Valentino Iya. tanpa Rossi, kita mau Oh. ngasih tips nih buat kalian semua. Tips-tips menyenangkan pasangan. Seperti apa? Ini dia. Tips yang pertama, memberikan hadiah kepada pasangan itu tidak harus selalu menunggu momen-momen tertentu. Ya, setiap saat bisa. Ini bisa dilakukan kapan saja. Karena dengan memberikan hadiah itu merupakan kesempatan untuk menunjukkan rasa peduli atau perhatian dan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis. Seperti ini. Hei, kok Hey. kamu tiba-tiba datang sih? Wah, surprise banget. Akhirnya aku bisa memberikan sesuatu yang selama ini belum pernah aku lakukan. Kamu nggak pernah ngasih aku hadiah. Aku nggak nyangka sekarang kamu ngasih aku hadiah. Ya Allah, makasih. Mau kamu? Mau. Sayang, ini Itu. apa? Aku memberikannya dengan cinta. Dengan rasa sayang yang sangat tulus. Aku nggak suka ya. Aku minta bunga, kamu mau kasih aku ini buah-buahan dan seret. Aku nggak mau. Mulai sekarang kita putus. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pasangan, ya. Memberikan hadiah, memberikan kejutan, itu tidak harus selalu dinilai dari apa yang diberikan dan juga berapa banyak atau harganya. Tapi nawaitu dan ikhtiarnya, kita harus lihat, iya enggak? Dengan memberikan itu kan berarti dia ada niat yang baik, ya. Selamat, kalian kena prank. Sekarang tips kedua dalam menyenangkan pasangan. Ajak pasangan kamu makan malam romantis. Karena dengan cara seperti ini membuat pasangan sangat happy. Demi menciptakan kualitas hubungan yang sangat baik. Bila perlu, makan malam romantis bisa diciptakan sebagai rutinitas baru agar lebih banyak lagi momen-momen berkesan yang dilakukan berdua. Seperti ini. Enak banget, gak nyangka ya restoran semewah ini dia nyediain juga cilok ya. Itulah spesialnya. Ya, aku Tapi ini nggak harganya nyangka. harga premium. Ini juga Iya. kue tionya bukan kue tio biasa. Iya, aku benar-benar Spesial. kenyang sayang. Kenyang ya? Saya apa aku sini? Karena aku masih grogi setiap Ih, gimana jalan. sih? Baru aja kita jalan udah setahun. Sayang, jangan sodok-sodok aku. Main kaki, kayak film Dono. Ya udah, kalau gitu bayar ya. Iya, iya bayar. Waiter. Apa sih, Beb? Sakit. Jidat sendiri. Aku Kenapa, lupa. sayang? Aku lupa bawa dompet. Kamu kebiasaan deh, Aku pinjam duit kamu dulu ya. Kamu tuh kebiasaan banget deh. Aku nggak bawa dompet juga.
Ciloko iki. Terus piye angel iki? Kabur apa ya? Oh alah dalah. Apa cabut toto ya? Cabut cantik ya? Iya kali ya. Tapi nggak enak lah. Jangan gitu Pinjam lah. aja. Bang narator. Ya. Pinjam duit bang. Buat bayar ini. Saya nggak bawa dompet. Dia juga nggak bawa. Bawa. Lah saya kan narator. Kan bawa dompet. Ada dompet Bawa nggak? dompet enggak Bawa. bisa, kita kan enggak bawa dompet. Nah itu ada. Enggak ada. Ya, Katanya enggak. saya kan cuma narasi. Ya tapi Iya. kan bawa dompet. Tolong ya mas ya. Kok saya nggak jadi cuan? Kurang. Makasih sih. mas ya. Lagi deh kayaknya. 50.000 mas. Heeh. Nah buat ongkos mas. Iya, ntar pulang. Nah Nggak gimana sih narator dibetak begini? makasih ya. Mas ya. Yuk, yuk jalan yuk. Yuk balik yuk. Ya. Pelayan, nanti yang bayar dia ya. Ya. Makasih mas. Makasih ya, Mas. Ya, tadi saya udah kasih. Nah, itu tips yang kedua. Boleh nyenengin pasangan, tapi jangan jadi copet. Ger. Cocok banget sih kalian. Iya, ada fitis lucu ini tuh enggak. Kalian bertiga ini jempol lucu ya. Kalian betul-betul kocok. Kocak. Kocak, mengocok perut. Iya, Saking iya, kocaknya. Iya, iya. Aduh. Nah, sekarang kita juga sudah terhubung dengan seseorang yang mengaku bucin ke pasangannya. Namanya Dinda. Oke. Dinda. Halo, Di Dinda. mana dia berada? Halo. Halo, Din. Halo Dinda. Halo. Hai Dinda. Ini Dinda katanya mengaku sangat bucin ke pasangannya. Sebutin apakah apalagi di hari kasih sayang ini? Din? Kalau bucin sih sebenarnya, halo? Ya. Suaranya kayak halo, iya Din. Halo? Iya apa? Halo Iya, Dinda. Kalau bucin sebenarnya dulu sih waktu pas zaman-zaman deket gitu. Tapi pas udah nikah sih ya kayaknya hari kasih sayang sama aja sih. Kalau dulu sih kayaknya bucin ya. Jadi kayaknya apa aja tuh kayaknya cinta aja gitu isinya. Kayaknya maunya ketemu mulu gitu. Tapi sih kalau sekarang ya biasa aja sih. Kalau dari suaranya ini kayaknya istrinya Epe deh. Bukan. Emang Dinda sekarang nggak bucin-bucin amat sama dia? Biasa aja. Ya kalau sekarang bukan bucin kali ya, tapi lebih kepada ya Butuh, orang butuh. yang setiap hari ada gitu Oh. buat kita. Jadi kayak ya udah gitu, emang udah takdir. Ini kok pada nggak bilang-bilang Vivi. Istri gue. Hai Abuy. Abuy. Aduh. Hai Bu. Ah bener suaranya mirip Caca. Kamu lagi di mana itu? Bang Caca. Rumah siapa itu? Di rumah lu lah. Apa? Di rumah lu lah. Di rumah lah, di rumah kita. Cier makin. Nyanyi dong. God bless. Slow. Aduh, Caca. Ini kita lagi membahas hari Valentine. Siapa sih, Ca, yang paling sering mengungkapkan kasih sayang? Kamu atau lebih ke si Abuy? Tiba-tiba bisa kayak Kalau dulu. I love you gitu-gitu. Jangan kalau dulu melulu. Kenapa dulu melulu sih? Pokoknya kesini aja, direkap lah. Direkap. Sepanjang. Nggak, tapi emang nggak bisa dibohongin Kak Vincent. Dulu tuh kalau pas zaman pacaran emang sweet banget. Jadi kayak tiap hari, mungkin bukan tiap hari kali ya, kayak tiap jam kali ya abis WhatsAppan tuh pasti I love you gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak aduh, kalau sekarang tuh ya udah kayak ngomong aku sayang Abu itu kayak udah biasa aja gitu. Aku sayang Abuy, udah gitu. Biasanya kalau habis baikan sih. Suka gitu ya, love you tuh, udah gitu-gitu aja sih. Maksudnya nggak sesering dulu gitu, tapi mungkin kalau sekarang lebih ngungkapinnya ke sikapnya kali ya, sikap dan perbuatan. Beda kalau dulu kan kayak Bisa gantian bucin ngomong nggak? Bisa banget. gantian. Bentar. Kalau misalnya ada. Loh saya kan diundang, nih ngomong dong. Saya hostnya, kamu diundang. Gantian dong. Oh iya juga sih. Biarin Iya, mereka maaf. berantem. I love Ntar you, Abuy. abis itu dia baikan. Aduh. Ih nggak dibales. Ih. Oh iya, love you tuh, Buy. Ah, udah sini, udah baikan. Udah baikan. Tapi Ca, siapa yang paling sering ngungkapin, Ca? Atau yang ya walaupun hanya manis di mulut memutar kata gitu, tapi kan I love you gitu. Ya, yang paling sering siapa? Aku juga. Kayaknya sih, aku juga sering. Ya kadang-kadang Desta kalau lagi sering banget. Kalau enggak ya biasa aja gitu. Atau paling sering si Jasiman justru? Iya. Apa urusannya? Puji, Pak Lebih sering puji ke mbak di rumah.
Caca, lu masih inget gak terakhir kali dapat hadiah dari Desta yang sweet banget? Atau mungkin yang secara tiba-tiba nggak, bukan momen-momen yang khusus gitu? Enggak sih, maksudnya kalau itu sebenarnya enggak ada. Tapi maksudnya kayak dia bisa tuh kalau misalnya dia lagi dapat rezeki lebih, dia bisa tuh kayak, "Bu, sini aku beliin ini," bisa kayak gitu. Tapi bukan yang surprise gitu. Dia emang orang to the point kan. Ya, jadi kayak udah nggak ada yang surprise, udah nggak gitu, tapi kayak lebih udah, "Bu, mau apa? Aku beliin Abuy. ini ya." Gitu. Cincin berlian kemarin tuh gimana? Loh, kalau cincin itu kan hadiah ulang tahun gitu, maksudnya kalau tapi kan nggak hadiah ulang tahun surprise. kamu juga pernah. Tapi kan surprise biasa beli di Melawai, ini kan belinya beda. Oh iya, tapi aku udah bilang sama Abuy kalau aku maunya cincin. Terus Abuy, aku udah sindir-sindir Abuy juga, "Bu, jangan di Melawai kali ya, kali ini aku pengen deh." Habis itu tiba-tiba Abuy beneran ngasih tahu, ngasih itu. Udah, nggak usah dibahas, udah. Itu belinya di Blok M sebelahnya. Nah, Kan kotaknya beda. malam hari ini spesial Hari Kasih Sayang. Nih, kita persilakan waktu dan tempat apa yang Caca mau sampaikan ke Desta atau Desta sampaikan ke Kue Tiaw Abuy. Bukan Kue Tiaw Abuy ya? Batagor Abuy. Silakan. Ya, mau Abuy dulu apa aku dulu? Iya. Ya Buy, semoga nggak cuman di tanggal 14 Februari aja kasih sayangnya. Setiap harinya selalu hari kasih sayang. Oh. Terus kan kita selalu ketemu terus. Jadi sabar-sabar ya ngadepin aku. Kan aku suka nyebelin dan sok tahu kata Abuy. Jadi Abuy sabar ya ngadepin aku. Sekalian. Apalagi aku, Abuy. Mungkin aku lebih menyebalkan ya. Iya. Kok iya sih? Jadi jawab dulu dong, ini kan lagi ngomong ya. Boy, Iya. yang pasti semoga kita bisa terus langgeng ya. Terus happy, Amin. terus bisa melalui rintangan-rintangan bersama. Dan terus membesarkan Iya. 3 anak manis kita. Amin. Ya. Terima kasih Abuy sudah jadi pasangan hidupku. Caca, thank Iya, you. makasih juga ya Boy. Iya Kak. Caca, thank you so much. Semoga Caca semenjak hari ini udah nggak nyuci-nyuci sendiri, masak-masak sendiri. Caca Handika. Oh, itu Caca Andika. Ya, Caca, sehat-sehat selalu. Salam buat anak-anak ya. Dadah. Setelah ini kita juga kedatangan pasangan terbucian. Siapa dia? Jangan kemana-mana. Ntar itu Night Show. Berarti hitungannya bulan ya? Iya. Udah ngapain aja? Bukan maksudnya, kan pandemi gini maksudnya nonton, kan nggak bisa. Makan, udah ngobrol sama orang tua. Olahraga. Kenapa sih kalian otaknya selalu kayak gua biasanya? Masih dalam suasana Hari Kasih Sayang ya. Valentine. Kita sekarang akan mengundang pasangan, ini content creator ya. Ya. Yang dikenal apa ya, sebutannya sebagai bucin. Oh, budak cinta. Itu dia, slave of love. Loh. Love of slave. Ini dia, Ibnu dan Lita. Pasangan kekasih Ibnu dan Lita yang viral di media sosial ini menceritakan awal kisahnya yang bermula dari sebuah aplikasi. Kedua pasangan ini berhasil mendapat predikat pasangan terunggul karena sering memposting video-video romantis. Sekarang lagi di rumah ayam. Dan videonya berhasil ditonton lebih dari 6 juta viewers yang membuat para netizen iri. Selengkapnya saksikan di Tonight Show. Nah, sebelum kita Pemain ngobrol, basket kayaknya nih tinggi banget tinggi ya. banget ya. Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Ibnu sama Lita ya, Ya. sebagai content creator ya. Ini kita lihat dulu videonya mereka seperti apa sih? Katanya banyak orang-orang yang iri melihat konten mereka. Ini dia. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring. Itu video tadi adalah salah satu video yang membuat nama mereka ini jadi dikenal banyak orang. Akhirnya setiap bikin video jadi naik terus. Tapi ini video ngomong-ngomong acting atau beneran situasinya sih? Itu beneran sih, karena pertama emang awalnya kan itu kan emang
video nembak ya, nembak pertama kali ayang. Oh, itu nembak udah pakai cincin ya? Pakai Enggak, kalung ini, kalung ini. Oh, ini. Iya, ini. Berapa gram? Warna itu? hitam. Beli di Melawai juga nggak? Mungkin bisa lihat dulu wajahnya ya, jadi biar sama yang tadi atau nggak? Iya. Jangan-jangan ngaku-ngaku. Oh iya, Coba buka bisa dikit. dibuka ya. Ibnu dan Lita. Gue ngapain latah lagi? Gue ikut-ikutan. Jadi kalian sudah berapa lama ini berpasangan? Itu berarti pertama kali nembak? Itu pertama kali Langsung nembak. diterima? Alhamdulillah iya. Iya. Berapa lama yang lalu itu? Sekitar dari 1970. Lama banget. Kayak kerajaan. Dari 17 September 2020. 2020. Iya. Oh, oke. Masih Berarti baru. berapa bulan? Berarti hitungannya bulan ya? Iya. Iya. Udah ngapain aja? Bukan maksudnya, kan pandemi gini maksudnya nonton kan nggak bisa. Makan, udah ngobrol sama orang tua. Olahraga. Kenapa sih kalian otaknya selalu kayak gua biasanya? Ibnu ini Iya. di Bekasi. Sedangkan di Lita ini justru kemarin di Betul 7. 9 ya? Enggak, betul 8. Enggak dong. Kan salah 3. Soalnya 11. Oh soalnya 11. Iya, soalnya 11. Itu menjadi jok-jok kalian pada saat pendekatan pasti. Baru nemu sih. Jadi salah 3 dan Bekasi ketemunya di sosial media. Iya, di TikTok. Awalnya Di gimana? tempat ya. Nu, Oke, kalau misalnya awalnya kan ada FYP ya di TikTok itu kan kayak FYP? explore gitu kan. Jelasin dulu siapa tahu. Hah? Ke desa sama Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Ini main TikTok nggak sebenarnya? your front page kan? Jadi awalnya dari FYP itu. Dari FYP. Explore di Yes. TikTok. Iya, terus pas ngeliat ada cewek lucu nih gitu kan. Terus lucu kan karena emang udah udah ngeliat kayak udah feeling gitu kan, akhirnya komen gitu. Pas komen tuh komen pertama tuh masih gue liatin gitu. Oh. Ah. Ya, terus. Komen-komen terus ternyata nggak direspon. Mancing-mancing lah ya. Mancing sampai 5 kali komen. Sampai 5 kali Tapi komen. Cekin. aku nggak notice. Aku Oh, nggak sama sekali nggak notice. notice. Terus? Sampai Orang komennya banyak di ya? FYP ku muncul video dia tuh. Nempelin pipinya ke knalpot. Jadi knalpotnya yang mahal knalpot gitu karbon Kak, kan. apa Nggak, gitu. tahu kan deh. Terus Jadi nggak akan panas aku gitu. komen gini, kuulang-ulang videonya sampai knalpotnya panas, kayak gitu. Baru aku komen, baru aku fallback. Terus ketemunya gimana? Ketemunya dia nyamperin ke Salatiga. Wah, Keren. Terima kasih, kan ini terima kasih. karena memang lo sudah feeling bahwa kayaknya dia nih gitu ya. Akhirnya lo samperin ke Salatiga. Iya emang pas kan akhirnya pindah ke DM terus DM DM-an gitu kan. Iya. Terus kayak langsung Oh, di aja. TikTok ada juga tuh DM gitu ada. Ada. Iya, TikTok juga DM. Terus pindah ke IG DM, pas 2 hari DM langsung aku bilang, aku boleh nggak nyamperin ke Salatiga? Kenapa nggak pakai WhatsApp atau Telegram sih? Kenapa tetap DM-an gitu? Karena aku tuh udah ngasih aku Dia udah udah kasih nomor aku, WhatsApp dia, tapi nggak di aku WA. nggak hubungin. Kenapa? Ya kan jual mahal lah, Kak. Toto larang toh. Oh, jual larang, Toto betul. larang. Jual mahal. Kamu asli Salatiga jadi? Asli Salatiga, asli Jawa. Tapi kuliah di Jogja? Iya, betul. Oh, oke. Terus nyamperin ke Salatiga terus? Udah nyamperin terus pertama kali emang jemput malam-malam ya. Malam-malam. Di rumahnya. Izin papa mamah dulu, papa mamahnya. Ini 2 hari kenal di sosial media ya? Ya sekitar totalnya sih. Hampir sebulan. Oh, sebulan iya. kenal ya, oke. Kita baru ketemu langsung. Tapi ketemunya baru Seminggu berapa? ya? Seminggu kenal, Seminggu, dia seminggu nyamperin kenal. Salatiga, Kak. Lu nggak takut gitu atau? Awalnya takut kan, apalagi dia anak motor kan. Videonya semuanya motor, tapi aku ngomong ke mama sama ke kakak. Ma, aku dapat kenalan nih dari TikTok. Terus dia bilang mau nyamperin aku ke Salatiga, bla bla. Terus mama aku bilang, "Ya udah nggak apa-apa, tapi temenan ya." gitu. Jadi disamperin gitu. Apa ya? Terus namanya ngomong temenan. sama orang tua udah. Iya akhirnya jadi teman hidup kan. Waktu, Amin. tapi waktu di Salatiga, Ibnu nginep di mana? Ah, nginep di hotel. Si Lita di Nginep di rumah? rumah lah. Oh ini. Oh bukan kan saya nanya dong. Iya, Oh, oke. Pertanyaan biasa. Oke. Jadi konten-konten bucin kalian itu awalnya emang udah direncanakan atau iseng atau memang nggak sengaja tapi disukain banyak orang? Nah justru tuh yang konten tadi nembak segala macam itu awalnya kayak aku tuh nipu dia. Aku bilang, ayo kita buat konten TikTok dong. Tapi aku rekam aja di kamera biasa ya. Nggak bilang mau nembak gitu? Iya nggak bilang. Terus Itu di Salatiga apa di? di Salatiga. Oh Salatiganya, Di oke. Salatiga. Terus kayak ayo buat yuk segala macam. Terus dibilang oke fine. Ya udah nih ada kalung palsu, aku kasih kalung palsu dulu. Nanti pas aku kasih kalung palsu, kamu lempar ya. Karena ini kamu nggak mau kalung palsu. Padahal sebenarnya ada kalung asli kan. Oh dia nggak tahu itu? Iya dia nggak tahu. Oh. Terus udah gitu dia lempar baru aku kasih gitu.
Ini apakah memang sudah ada obrolan serius? Kalau gue lihat memang sudah ngobrol sama nyokap bokap, udah serius ya? Insya Allah iya, betul. Ini tapi ini. Nggak apa-apa kan udah pacaran. Lu nggak, maksudnya megang gini loh. Oh, ya nggak pacaran juga megang gini nggak apa-apa. Jangan dong. Masa cuma megang gitu doang sih? Itu gue tunggu. Tapi coba kalian sebagai content creator ya, video apa yang menurut kalian ini kayaknya ya romantis banget lah. Selama kalian buat ya. Video kita Selama nih. kita buat. Iya. Coba ya. Selain yang pertama tadi Selain ya. tadi yang nembak tuh. Selain video pertama, video kedua kita yang booming pas kita pacaran tuh video itu. Yang aku ngeduetin, kayak kita ceritanya kayak akad. Jadi si Mas Ibnu pakai batik, kayak ceritanya minta izin ke orang tua lagi mau akad, terus aku duetin pakai kebaya. Nah itu terus itu viral ya. Yes, itu juga. Disangkain lagi tunangan. atau- Padahal itu posisi kita belum pacaran mah itu. Belum pacaran Iya sih, belum betul. pacaran. Kita lihat seperti apa ya untuk Iya, menjaga iya, boleh, ingatan boleh. kita ya. Ini dia nih. that I say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. And give her the best of me till the day that I die. Tapi berarti kalian sekarang menjalin hubungan LDR berarti? Iya. Iya LDR. Ketemunya ada janjian gitu dalam sebulan sekali Lita ke Bekasi atau Ibnu nggak ada? Enggak, lebih seringnya sih Mas Ibnu yang ke Salatiga sih. Salatiga. Sebulan bisa sampai 3 kali. Waduh, 4 waduh. Lu kali. motoran? Lu Enggak, naik kereta. Kalau ngedate biasa kemana? Kalau misalnya lagi pas ke Jakarta atau ke Bekasi, biasa kemana? Biasanya sih kalau misalnya kita biasa ngedit kemana ya? Kayaknya kita Di mobil. Hah? Di mobil bikin konten maksudnya. Saya kalau mikir di mobil itu udah macam-macam ya. Tapi ya nggak apa-apa di mobil, maksudnya bikin konten. biasanya kita gitu. kulineran sih, karena emang kan wah enak-enak tuh Salatiga makanan. Iya, Iya. murah-murah lagi. Kalau Salatiga apa? Tempat yang enak buat pacaran lah. apa ya selain rumahmu. Kita biasa makan. Iya. Kita makan sate sapi biasanya. Iya, sate sapi suruh udah pernah coba belum? Sate sapi suruh. Suruh, iya. Wah, itu harus banget Itu coba, itu enak enak parah banget. sih. Itu sambal Itu enak. kacangnya beda banget. Wah enak mesti ya kalau masakan Jawa Wow. tuh ya. Enak Iya. ya Semarang, Solo, Jogja tuh, iya. aduh, Salatiga, aduh. Ya, buat Tonight Lover semuanya yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, dan juga seluruh pelosok Indonesia, Ya. mau di seluruh dunia juga boleh ya, upload cerita-cerita kamu atau pengalaman seunik kamu di kota kamu ya, bisa aja acara seru, Ya. tempat-tempat yang menyenangkan ya, kesenian tradisional ya, Ya. tempat yang serem juga boleh ya. Di videoin. Ya. Nah, rekomendasikan kuliner atau hal-hal menarik lainnya. Tag ke Instagram kita di @tunightshow_net dan pakai hashtag TNS ada apa di kotamu. Nanti kita akan video call sama kalian ya. Semoga salurannya dan juga sinyalnya bagus. Ya, karena malam hari ini bintang tamu kita pasangan yang ya bisa dibilang bucin ya. Setelah ini kita ada Tonight Clinic dengan tema bucin relationship. Bersama Mbak Zoya Amirin. Tetap di Tonight Show. Kalau kita udah percaya tapi ternyata emang beneran nggak bisa dipercaya gimana? Ya, itu takdir ya. Iya, iya, iya. Itu pembuktian aja nggak sih bahwa dia mungkin kurang baik buat kita atau kita yang kurang baik, that's it gitu. Iya. Nggak sih? Iya betul. Dan Dita lama-lama gue kasih jambu hitam nih. Dia kayaknya pengalaman percintaannya oke juga nih. Ya, Tonight Clinic malam hari ini kita akan membahas bucin relationship bersama Zoya. Zoya ini juga ada pasangan yang baru beberapa bulan menjalin jalinan kasih melalui aplikasi juga ketemunya. Oh, gitu. Iya. Selain mereka berdua Mbak Zoya, ini Ya. Hesti katanya punya temen yang mau gabung juga. Nah. Pengen tanya-tanya juga sama Mbak Zoya. Ini dia, Anindita. Halo Mbak Zoya, apa kabar? Silakan duduk, silakan Iya, duduk. makasih. Jadi guys dan juga Mbak Zoya, Ya. beberapa waktu lalu kita ngobrol juga sama Mbak Zoya soal toxic relationship. Iya. Dan itu sangat menarik. Sekarang kita pengen tahu juga soal yang lagi rame juga bucin. Apa-apa lu bucin banget, Budak kebucinan cinta. banget. Budak cinta dalam tanda kutip ya.
untuk memulainya silakan Mbak Zoe. Bucin relationship bagaimana? Sama nggak sih sama toxic? Iya, sebenarnya itu bagian dari toksik. Cuma bucin itu ada 2 macam. Satu, bucin itu adalah yang keturunan. Artinya orang tuanya itu berantem, nggak cocok, tapi juga nggak mau bercerai, tapi juga nggak mengusahakan sesuatu, sehingga anak itu dia menjalin relationship yang juga sama bucinnya, seperti yang dilihat dari orang tuanya. Karena dia pikir ya udah, ternyata kalau cinta itu ya harus pasrah, kalau dipukulin, kalau di abuse emotionally, kan ada yang begitu ya. Gitu tuh anak-anaknya cenderung jadi bucin. Tapi ada juga yang bucinnya sesaat. Karena takut kehilangan. Ya, jadi dia berusaha lebih keras daripada orang yang satu. Nah, bucin yang dalam tingkat yang paling akut itu dikenal dengan nama Stockholm Syndrome in Relationship. Waduh, Stockholm Syndrome in Relationship. Jadi Stockholm itu adalah salah satu kota di Swedia, di mana tuh dulunya ada salah satu kejadian di mana ada seorang perempuan yang diculik dan dia malah jatuh cinta sama penculiknya. Waduh. Pasti pernah dengar dong. Itu dijadikan nama sindrom berarti? Itu dijadikan nama sindrom. Tapi tadinya tuh sindromnya itu kepada perempuan-perempuan yang pasrah gitu ya. Nah, akhirnya sekarang dijadiin itu jadi kata-kata bucin gitu Karena sebenarnya. susah kali ngomongnya ya. Stockholm Syndrome itu ribet ya. Lidahnya berebet. Tapi ini berarti kejadian dengan, ya masih di kehidupan sehari kita banyak ya? Mbak Iya, Zoe ya? iya. Mungkin Anindita pernah punya pengalaman bucin atau... Bucin yang nggak sehat berarti ya. Kalau bucin udah termasuk nggak sehat. Udah termasuk nggak sehat dong Kalau pasti. menurut aku sih semua orang akan bucin pada waktunya. Pada waktunya ya. Iya kan? Cuman levelnya aja. Iya, Dan betul. pasti kita melewati fase pasti pernah bucin dulu. Dan ternyata mungkin setelah aku sekarang pelajari dan resapi lagi, dulu itu aku belum bisa mencintai diri aku sendiri. Aku lebih mencintai dia gitu. Makanya aku nggak respect myself. That's why aku akan lakuin semuanya buat dia. Lu gitu. akhirnya bisa terbebas dari bucin yang menurut lo nggak... Levelnya terlalu terlalu itu gimana? Lama sih, aku kayak move on-nya lama. Cuman ya selama move on itu dirasain banget. Kenapa sih gue tuh gitu bisa kayak gini? Karena menurut aku move on yang paling benar itu adalah dirasain sakit dan sedihnya. Iya benar banget. Pada waktu itu lo kan berusaha untuk ini ya, untuk mencintai diri sendiri. Nah, melepaskan orang yang kita anggap kita cinta dan seringkali tuh bucin itu karena kita tuh jatuh cinta sama potensinya si orang ini. Itu kan adalah momen yang paling susah ya. Semua orang ngalamin itu. Wah, dia tuh kayak bisa loh dia jadi orang baik, bisa loh dia begini. Tapi untuk mengatakan enggak deh, ternyata kamu nggak bisa sesuai dengan kehidupanku tuh gimana tuh? Kalau dari aku ya, mungkin kita itu tidak akan pernah berhasil mencintai seseorang sebelum kita mencintai diri kita sendiri dulu. Karena saat kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita akan berusaha melakukan apapun untuk dia, sugarcoat everything, kita akan membagus-baguskan, padahal kenyataan itu menyakitkan gitu loh. Jadi menurut aku move on akhirnya pergi itu karena akhirnya aku bukan berhenti cinta, tapi lebih ikhlas lagi aja, lebih sadar bahwa emang gua kalau terus sama dia, gua akan sakit. Dan siapa sih harusnya yang bisa menyakiti diri lo tuh jangan diri lo sendiri yang boleh menyakiti diri lo. Kalau orang lain nyakitin lo wajar. Kalau lo nyakitin diri lo sendiri berarti yang salah siapa kita kan. Oke, sekarang buat dua pasangan baru ini. Ibnu sama Lita didapuk sebagai bucin level keunguan. Keunguan nih, ini pasangan bucin katanya. Anget-angetnya ya. Silakan. Bucin tapi sampai nggak peduli sekelilingnya itu termaksud gimana? Sehat nggak sih? Nggak peduli sekelilingnya itu Sampai- quotes ya, karena gini kan, begitu baru mulai pacaran, rata-rata orang pasti lupa. Sama temennya, sama apa. Biasa Dunia milik bersama, berdua bersama. Kayak yang lain ngontrak gitu kan ya, gitu. Itu kan ada momen itu. Nah, yang penting adalah gini, kalau misalnya tiba-tiba kehidupan kamu gitu ya, kalau baru awal-awal ya oke lah, sebulan, 2 bulan gitu. Tapi seterusnya hidup kamu tuh hanya terokupasi sama pasangan aja. Itu sih harus tanda tanya besar. Karena biasanya kalau kayak begitu udah pasti akan codependent tuh, akan jadi bucin. Bucin yang nggak sehatnya dalam arti, aduh udah biasa sama dia terus, kayaknya mau jalan sama teman-teman males, mau ngapain males. Terus nanti kalau sampai amit-amit ya, kalau yang kayak begini sampai menikah, itu pasti sumpek deh pasangannya. Aduh lo lagi, bisa. Tergantung. Tapi pandemi udah emosi itu pasti. Cara apa ya? Nanti kan kita pasti akan menerapkan pada nanti anak-anak kita ya. Nah, cara ngasih tahu ke mereka biar jangan seperti itu kira-kira apa ya? Satu mungkin untuk mengajarkan salah satu bahasa cinta yang paling bagus buat anak-anak adalah orang tuanya.
Jadi kalau misalnya gini, oh ibu sama bapak saya tetap sama-sama, padahal mereka udah nggak cinta. Yang kita ajarkan pada anak-anak bahwa ya kalaupun kamu menikah, ya kamu udah nggak cinta, kamu nggak usah usaha, kamu tahan-tahanin aja. Kan itu bahasa cintanya. Jadi kita ajarkan pada anak, nak kalau cinta kita usaha. Yang terbaik yang kita bisa. Kalau nggak bisa kita bercerai dengan damai, jadi tergantung si orang tuanya nih. Mau ngajarin bahasa cinta apa sama anaknya. Supaya anaknya nggak bucin. Tapi kalau terlalu menunjukkan rasa kasih sayang yang berlebihan itu baik nggak sih dok sebenarnya? Dokter, bukan dokter ya? Zoe. Namanya Zoe. Oke. Kak Zoya aja. Boleh. Jadi kalau misalnya yang berlebihannya kayak apa nih, gitu ya? Kan semuanya mesti ada batasan. Ya, gini, sebaiknya pacaran sampai menikah nanti tetaplah ada misteri-misterinya. Gitu ya. Kalau semuanya kita mau tahu banget begini begitu nggak seru juga hidup ini kan. Gitu. Kita mesti ada rasa percayanya. Satu, kalau misalnya kamu pengen taunya karena kan kepo tuh macam-macam. Ada kepo benar-benar karena sayang. Ada kepo karena nggak percaya sebenarnya. Nah, kalau kita ingin tahu, misalnya kita ingin protektif, ingin ngejaga, tanya dulu, kamu ngejaga dia karena cinta atau karena cemburu? Karena takut dia sama yang lain, karena nggak percaya dia pergi sama siapa, atau karena memang aku benar-benar peduli, pengen tahu kamu ada di mana. Kalau kita udah percaya tapi ternyata emang beneran nggak bisa dipercaya gimana? Ya, itu takdir ya. Iya. Itu pembuktian aja nggak sih bahwa dia mungkin kurang baik buat kita atau kita yang kurang baik, that's it gitu. Iya. Nggak sih? Iya betul. Dan Dita lama-lama gue kasih jambu hitam nih. Dia kayaknya pengalaman percintaannya oke juga nih. By the way ini juga ada seseorang yang mau bertanya-tanya sama Mbak Zoya ya. Ini seorang penyanyi ya. Dia udah sering kesini juga ya ke Tunai. Halo, selamat malam Vidi. Vidi baik ini. Bukan Vidi. Vidi Aldiano. Weh, Billy Kemon. Vidi Cemong nih. Sehat-sehat di... Kita lagi Gue ngebahas. dari nontonin kayak kok serius banget tuh Night Show tiba-tiba kok jadi kayak wow gitu. Kayak ngerti nggak? Harus. Edukasi. Lu kalau di sini ngomongin bucin juga lo pasti serius lu. Lo pernah punya pengalaman bucin nggak, Vidi? Sebenarnya pertama kali gue ngerasa gue bucin dan gue bikin lagu adalah saat gue jatuh cinta untuk pertama kalinya gue sempet ngeluarin lagu judulnya Lagu Kita. Itu tahun 2010, 2011 tuh pertama kali gue nulis lagu. Terus itu tuh untuk orang yang pertama kali gue cintai. Kayaknya buat pendengarnya gue tau lah siapa subjeknya gitu. Tapi ujung-ujung ini beberapa tahun yang lalu kayaknya banyak kisah gue yang bucin itu berujung kandas gitu. Jadi lagunya semuanya ya cry gitu. Tapi by the way, ada nggak pengalaman yang lo bucin sampai ya efeknya negatif buat lo gitu? Oh banyak. Kayaknya coba. sempet gue ngerasa worth diri gue tuh gak ada gitu karena ngerasa kok I love this person too much. Saking segitunya gue cinta dan dia tidak ada hubungan timbal balik gitu, rasanya nggak ada ke gue timbal balik seperti itu. Gue ngerasa apakah gue less gitu, apakah gue kurang, apakah gue nggak cukup gitu, apakah gue nggak enough. Sebagai laki-laki biasanya kan lebih sulit ya daripada perempuan. Kalau laki-laki itu kan nggak mau terlihat lemah gitu. Terus gimana cara lo mengatasi itu gitu, Fit, waktu lagi putus gitu ya? Oke, lo bikin lagu itu produktif dan keren banget gitu ya, tapi gimana lo pick up yourself sampai lo merasa jadi laki-laki lagi, Fit? Itu kan paling susah. Itu yang gue ngerasa salahnya gue di hubungan-hubungan gue sebelumnya mungkin karena itu kayak the need for a man to act like a man when they mungkin rasanya nggak seperti itu gitu. Dan gue ngerasa kenapa tadi gue bilang di opening bahwa gue ngerasa hubungan yang gue rasakan sekarang ini jauh dari kata-kata toxic karena I feel like I can express whatever feelings that I'm feeling. Kayak gue mau act sensitive, gue mau nangis, gue mau bilang gue lagi gak bisa melakukan A gitu. Dibandingkan gue harus berpura-pura untuk gue harus bisa man up setiap hari. Buat gue itu malah laki-laki yang pembohong gitu. Dan gue ngerasa sekarang gue bisa menjadi laki-laki yang sebenar-benarnya dengan lebih jujur sama diri gue sendiri dan pada hubungan gue yang sekarang. Keren. Thank you so much. Sehat-sehat selalu, tetap produktif, all the best. Mbak Zoya, untuk menutup, sekali lagi gue nggak tahu, istilah bucin kan baru ditemukan kali ya di beberapa Budak tahun cinta. belakangan. Walaupun udah terjadi ya, Udah setiap tahun terjadi, nggak melulu kalah. kita nggak aware atau kita nggak tahu. Tapi
kadarnya bagaimana, apa yang udah dibilang sebaiknya bucin udah kelewatan, bagaimana Mbak Zoya? Seperti yang dialami sama Anindita dan sama Vidi, mereka berdua mampu memaafkan diri mereka ketika mencintai orang yang salah. Gitu, itu yang paling penting, karena seringkali kita tuh lebih susah sama diri kita loh. Oke, memaafkan orang tuh gampang, tapi memaafkan diri kita, ya kita kan nggak bisa milih sama siapa dan kapan kita jatuh cinta. Jadi maafkan diri kita ketika kita mencintai orang yang salah. Mungkin saya tambahin ketika saya pernah diceritain juga, kenapa lo nggak bisa memaafkan diri lo sendiri? Lo cuma manusia, Tuhan yang maha besar aja mampu memaafkan lo, masa lo nggak bisa memaafkan diri lo sendiri? Istilahnya seperti itulah ya, kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Zoy ya. Dan juga Lita, thank you so much. Nah, Andita abis ini kita olahraga bareng Andita malam-malam, oke juga nih ya. Kontennya banyak soal olahraga. Habis ngobrol sama Zoya, olahraga mandi. Jangan kemana-mana. Tetap di Tuna Show. Kasih. Salah dong. Salah. Kalau mau loncat tuh di sini. Iya salah. Betulin dong. Cintanya dengan olahraga, Anindita lagi mempersiapkan proyek terbaru yang tidak jauh dari dunia olahraga. Betul. Apa, Dit? Aku mau merubah gym, semua angkat beban, alat beban, itu jadi cuman segenggaman tangan. Tapi sebentar dulu. Vincent, maaf. Di sebelah Lagi sana apa? dong, lagi atas. Pantes. Coba bayangin, kalau gue diemin, gimana nasib dia? Jadi kamu udah nggak perlu ke tempat gym, nggak perlu punya alat berat-berat, satu genggaman gini aja, kamu bisa do everything. Lu teknologinya apa itu? Udah punya, udah ada. Karet. Oh iya yang Karet biasa? Namanya resistant band. Oh. Bisa dicek di Instagram aku nanti. Sedap. Dan Anindita ini olahraga bukan cuma sekedar hobi tapi juga jadi lifestyle. Oh iya dong. Iya. Ajarin dong, Olahraga tuh udah jadi ajarin dong. lifestyle men sekarang men. Emosi banget, kenapa ya? Nah Emang mungkin orang kamu aneh. emosi karena jarang olahraga. Kasih. Salah dong. Salah. Kalau mau loncat tuh di sini. Iya salah. Betulin dong. Tapi lu dari kapan sih jadi olahraga freak begitu? Olahraga 2015 pas move on dari mantan. Gara-gara putus. Putus. Olahraga favoritnya apa? Awalnya dulu kardio, cuman sekarang lebih ke angkat beban. Guys, sambil duduk. Oh boleh, yuk. Ya, si Hesti ini dia juga termasuk Olahraga banget. olahraga banget. Tapi gue udah ini nih Ya, lagi tapi lo baru mulai lagi. dibanding kita dulu dia termasuk Lebih olahraga ya. olahraga lah. Wait. Tapi olahraga itu bukan cuman sekedar six pack doang. Iya. Yang sustainable, maksudnya yang realistis juga gitu loh. Dimana kamu bisa balance antara tetap makan nasi padang atau bakmi ya kan, tapi tetap sehat dengan ya olahraga Nah itu. itu gue pengen tanya sama lo olahraga begitu, ada orang yang olahraga biar dia bisa makan apa aja, tapi ada orang yang olahraga memang makanannya pun dijaga banget. Lu termasuk yang mana? Aku yang karena aku suka makan. Jadi lu makan bebas aja gitu? Nggak bebas-bebas banget sih, kayak aku nggak karbohidrat kalau misalnya lebih dari jam berapa gitu kan. Karena gini, tipe badan orang tuh beda-beda. Ya, betul. Ada yang kalau gue minum air aja istilahnya jadi lemak gitu. Masa sih? Bener, maksudnya namanya tuh metabolismenya lambat. Iya metabolisme. Gua ngendus sate dong 3 meter aja gua. Gue makan nasi padang sama nasi bebek sekolahnya cepet banget naiknya lo gue. Iya, wajar. Dit, kalau ngomongin olahraga, kalau gue sempat sebelum pandemi rajin ke gym. Iya. Kalau lo tipe yang gym atau ketika putus dari mantan lo ke gym dan lain-lain terus pada akhirnya lo dalemin sendiri sekarang di rumah atau bagaimana? Dulu aku sempat kuliah di luar negeri. Gym tuh mahal lah, maksudnya untuk anak kuliahan gitu ya, dan nggak segampang di sini kan. Di sini kita punya mobil apa. Akhirnya di situ dulu aku mikir gimana caranya aku bisa tetap keringetan olahraga di rumah. Disitulah aku menemukan resistant band itu. Iya kan, apalagi masa pandemi sekarang orang jadi nggak usah susah ke gym. Nah, nggak perlu keluar, sebenarnya di rumah pun bisa. Kita masuknya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Anindita ya. Oke. Jawab cepat, Anindita. Aduh, takut. Masak atau olahraga? Olahraga. Masak tapi bisa dong. Masak bisa. Punya body bagus atau wajah cantik?
5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Jawab cepet lah ini. Wah, udah lewat. Sudah lewat. Susah, wajah cantik deh. Oke. Cantik ya. Dibilang cantik atau dibilang pintar? Dibilang pintar. Oke. Dibilang asik ya memang. Bang asik. Ketemu mantan atau ketemu musuh? Ketemu musuh. Kamu segitu menakutkannya ketemu mantan kah? Karena aku gampang baper. Wow. Oh, sering terjadi Menurut ya? aku mantan tuh udah gitu, udah aja. Loh, tapi kalau ketemu bisa terjadi lagi apa? Rasa-rasa itu timbul lagi gitu? Yang udah-udah sih udah. Udah. Wow. Mantan. Lebih tua atau berondong? Lebih tua. Mending diajarin daripada ngajarin. Wow. Kita jangan norak gitu kan. Jangan norak. Daripada gue gak ada kerjaan. Nggak apa-apa. Ada 3 loh, Pak. Gak apa-apa. Oke, ini dia ya. Anindita, agresif atau pasif? Akunya. Iya. Apapun itulah. Agresif. Agresif. Kalau dianya? Agresif. Agresif juga. Jadi cocok. Oke. Kamu berarti orangnya agresif, dia Iya. gahar anaknya. Aku lama-lama gemes banget sama orang ini. Oke. Gemes karena jawaban-jawabannya bagus. Banyak kok yang gemes. Iya, oke. Keras atau lembek? Lembek. Biar ada effortnya. Jadi gue... Ini- Ah? Ini ngomongin makanan. Kamu kan suka olahraga, malah Oh, milihnya lembek. mesennya yang lembek. Kenapa milih yang lembek? Padahal kamu Pilih olahraga. lembek agar supaya bisa dibentuk menjadi otot olahraga. Oke, masuk akal. Ada progres. Kalau misalnya proses membuat kerasnya itu lama, kamu masih betah nggak? Tinggalin. Mungkin ada proses yang lain. Olahraganya beda Betul. lagi. Dit, gue pengen nanya lagi Iya. soal olahraga. Kalau gue lihat, lu orangnya juga mengencourage sekitar lo untuk ikut berolahraga Iya. dengan apa yang lo kasih lihat. Iya. Iya kan? Iya. Dan itu memang jadi agenda lo di tahun ini kah? Istilahnya kalau dulu pemerintah tuh memasyarakatkan olahraga. Dan mengolahragakan Iya. masyarakat. Olahragaan masyarakat. Aku pengen gitu sih. Karena menurut aku it doesn't feel right for me orang-orang nyebut aku misalnya influencer atau apa kalau aku tidak menginfluence hal Ya, baik. Betul. At least the least that I can do ya untuk olahraga gitu. Gue jujur gitu itu marketing gue ya it's very honest gitu. I like to olahraga ya udah gitu loh. Itu yang lo kasih lihat dan itu yang pengen lo Iya. inspirasikan ke orang-orang. Iya, betul sekali. Iya. Jadi karetnya kapan keluar, Dit? Jumat di Instagram aku stay tune aja. Oke, itu dia tuh. Semua olahraga dijadikan dalam Satu genggaman aja. tangan. Cek aja Instagramnya Anindita apa? @Anindita Hidayat. Itu dia. Anindita Hidayat. Sehat Oke. selalu buat Anindita Thank you, ya. Anindita. Sukses. Thank All the you best. ya. Thank you My Own Music. Terima kasih sudah datang semuanya.